Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu wa ulul ilm yarfa'illahu alladhina amanu wa utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mata kuliah hadis tarbawi ini, ya. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas hadis-hadis tentang pendidikan. Selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai guru. Yang kedua hadis tentang kedudukan pendidikan, dan yang terakhir hadis-hadis tentang keutamaan pendidik. Baik. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai guru. Ya, sebenarnya banyak hadis yang menunjukkan kepada kita, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang guru dan pendidik, ya, kepada sahabat dan kaum-kaumnya. Ya. Jadi Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada kita untuk menjadi seorang guru atau pendidik, ya, bagi siapapun, ya, yang terutama tentu bagi keluarga kita, anak dan keturunan kita. Setelah itu kita, ya, ajari, ya, keluarga, family, dan siapapun. Kalau kita baca literasi tentang Rasulullah SAW sebagai guru, ya, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, ya, an Abdullah bin Umar anna Rasulullah SAW qala, ya, anna Rasulullah SAW marra bi majlisaini fi masjidihi faqala kilahuma ala khairin wa ahaduhuma afdal min sahibihi. Nah, jadi Ibnu Umar dulu pernah mengatakan, ya, suatu ketika Rasulullah SAW lalu atau berjalan di masjidnya, ya, Nabi melihat dua buah majlis ilmu atau dua buah majlis. Apa kata Nabi? Tiap-tiap daripada keduanya adalah baik, dan salah satu dari keduanya lebih afdal, lebih baik daripada yang lain. Apa kata Rasulullah? Haula'i fayad'una Allah wa yarghabuna ilaihi fa in sya'a a'tahum wa in sya'a mana'u. Apa komentar Nabi tentang satu majelis itu? Adapun mereka itu, mereka berdoa dan harap mereka kepada Allah, ya. Kalau seandainya Allah ingin memberikan kepada mereka, ya, Allah akan berikan. Kalau seandainya Allah tidak memberikan, ya, Allah tak akan memberikan. Adapun majlis yang kedua, kata Nabi, فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقْهَ وَالْعِلْمَ وَيَتَعَلَّمُونَ الْجَاهِلِ فَهُمْ أَفْضَلُ. Adapun satu majlis yang satu ini, mereka belajar fikih, belajar ilmu, dan mereka ajarkan orang-orang yang tidak faham atau bodoh, maka mereka itulah yang paling afdal. Wa innama bu'ithu mu'alliman, kata Nabi.
bahwasanya aku diutus untuk menjadi guru dan pengajar kepada kalian semua. Inilah hadis atau dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW itu seorang guru atau seorang pendidik. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Ya. Baik. Jadi kalau kita lihat hadis ini kan menginformasikan kepada kita bahwa kedudukan orang yang belajar dan mengajar itu lebih tinggi daripada orang yang hanya duduk di suatu majlis kemudian berdoa dan berzikir kemudian meminta ampun kepada Allah. Ya, dalam hadis ini jelaskan maka seseorang yang belajar ilmu kemudian diajarkan kepada orang lain, mereka lebih afdal daripada orang yang hanya sekedar duduk berzikir dan meminta ampun kepada Allah. Artinya bukan berarti orang yang minta ampun ini tidak mulia-mulia, tetapi dibandingkan orang yang belajar ilmu agama, fikih misalkan, atau ilmu apapun tentang masalah agama ini, atau orang yang mengajarkan, maka mereka jauh lebih afdal. Nah, hadis ini salah satunya yang menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita dan mendorong kita sebagai seorang pendidik yang mulia di hadapan Allah. Nah, bahkan dipertegas dengan hadis wa inna ma bu'istu mu'alliman, ya. Inna ma bu'istu mu'alliman. Aku diutus kepadamu sebagai seorang guru yang mengajarkan. Nah, kita lihat Rasulullah SAW di samping beliau seorang rasul dan nabi, beliau adalah guru daripada sahabatnya. Ya, banyak misalkan ya permasalahan-permasalahan yang dijelaskan oleh baginda Nabi ya kepada sahabat. Dari antara mereka yang bertanya, ya Rasulullah, siapakah di antara kami yang paling baik? Lalu diajar oleh Rasul, khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, ya kan? Atau yang paling baik di antara kalian adalah khairukum anfa'ahum linnas, yang paling bermanfaat untuk manusia. Ataupun suatu kesempatan Nabi juga mengajar kepada sahabat secara tak langsung, apakah itu melalui malaikat Jibril ataupun tidak, kan banyak hadisnya. Ya, suatu ketika ada sebuah hadis sahih, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam izja'a alaina rajulun shadidu bayadus sya'ri. Ya, izja'a rajulun shadidun bayadus thawbi. Ya. Datang seorang laki-laki yang putih bajunya dan hitam rambutnya, ya kan? Kemudian la yura alaihi atharus safar, kami tak melihat jejak perjalanannya, la ya'rif minna ahad, kami tak tahu dia siapa. Nah, kemudian dia datang kepada Nabi, diletakkan lututnya kepada lutut Nabi, ya, ditaruh tangannya di atas paha Nabi. Kemudian dia bertanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam, tolong ceritakan kepadaku apa itu Islam. Diajarkan oleh Nabi rukun Islam yang 5 itu. Setelah itu dia bertanya, akhbirni anil iman, ya. Kemudian dijelaskan oleh Nabi rukun iman yang 6 itu. Nah, sampai juga dia bertanya, apa itu ihsan. Nah, jelaskan juga oleh Nabi. Bahkan sampai dia bertanya, kapan hari kiamat. Dikatakan oleh Nabi, tak ada yang tahu tentang itu, tapi ada tandanya. Nah, terakhir setelah dia bertanya kemudian dia pergi. Lalu ditanya oleh Nabi kepada sahabat, tahukah kalian siapa yang bertanya tadi? Tidak, kata sahabat, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Itu Jibril. Itu kan bahagian daripada Rasul mengajarkan kepada sahabat tentang ilmu agama ini. Jadi kalau kita banyak baca hadis dan segala macam, banyak dalil yang menunjukkan Nabi itu mengajari para sahabat, dan Nabi juga sebagai seorang guru daripada sahabat itu. Baik, dalam bidang apapun, dalam bidang akidah, dalam bidang syariah, muamalah, atau apapun, akhlak dan segala macamnya, banyak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kedudukan pendidik. Nah, bagaimana kedudukan seorang pendidik atau guru? Yang pertama, kedudukan pendidik itu sebagai orang tua. Jadi orang yang mendidik atau orang yang guru itu sebagai orang tua. Ya. Sekalipun juga tidak bisa menggantikan orang tua secara biologis, tapi bisa dikatakan sebagai orang tua dalam pengetahuan, ya, atau dalam pendidikan.
Apa kata Nabi? Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abi Hurairah. Beliau mengatakan, telah bersabda Rasulullah SAW, innama ana lakum bimanzilatil walid. Bahwasanya aku ini bagi kalian sama seperti seorang ayah. Nah, itu kan kata Nabi. Wa'allimukum fa iza ata ahadukumul ghaid fala yastaqbal al-qiblah wala yastaqbalil qiblah wala yastadbiruha wala yastatib biyamini wa kana ya'muru bi salasati ahjarin wa yanha 'anil rawsi war rammah. Nah, itu kan, atau war limmah. Itu kata Nabi. Saya ini bagaikan orang tua yang mengajarkan kalian, kata Nabi. Apabila salah seorang kalian datang untuk buang hajat, fala yastaqbalil qiblah, maka jangan menghadap kepada kiblat dan jangan pula membelakanginya. Lalu jangan ia beristinja atau membersihkan duburnya sesudah buang air dengan tangan kanannya. Jadi jangan membersihkan bekas istinja kita itu dengan tangan kanan. Ya. Apalagi wa kana ya'muru bi salasati ahjarin. Nabi menyuruh untuk bersuci dengan 3 batu. Ya. Wa yanha 'anil rawsi war rimah. Ya. Dan Nabi melarang beristinja dengan kotoran dan tulang. Nah, ini kan dari hadis ini terlihat kalau posisi seorang pendidik itu bagaikan ayah yang mengayomi, yang mendidik, yang memberikan contoh yang baik. Nah, ini Nabi juga begitu tuh. Saya ini sebagai ayah bagi kalian ini. Ya, saya ini bagaikan orang tua. Maka akan kuajarkan kepada kalian bagaimana tata cara melakukan buang air yang baik dan benar. Itu kata Nabi. Kalau berada di tempat terbuka, jangan menghadap ke kiblat, jangan membelakanginya. Jangan pula beristinja dengan tangan kanan dan gunakan batu 3 buah. Ini ketika tidak diperoleh air ya dan daun-daun. Ya. Jangan pula kamu beristinja dengan najis dan segala macamnya. Ini kan dalil kepada kita bahwa ya Rasul itu sebagai orang tua.